pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kak Yona berharap adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita ya. Nah adik-adik, pagi hari ini kita bersyukur karena sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, kita semua dapat sekolah minggu. Untuk itu sekarang Kak Yona mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Halo Hello Ola. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, musik. Sekarang kita mau berdoa. Untuk itu adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami dapat kembali bersekolah minggu sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, di sini siapa yang masih cemberut? Nah jangan cemberut lagi dong adik-adik. Kita harus semangat, kita harus bersuka cita. Karena apa? Karena minggu lalu kita sudah merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. 3 hari sebelumnya kita sudah merayakan apa ya adik-adik? Merayakan hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Nah untuk itu adik-adik kita harus bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan kakak, adik-adik, dan kita semua. Untuk itu sekarang Kak Yona mau ngajak adik-adik menyanyikan lagu When I Remember That He Died For Me.
saatnya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Pendeta Samuel. Untuk itu, apa ya yang harus kita siapkan? Ya, kita harus menyiapkan hati kita, dan jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik karena nanti kita di sana mau membaca firman Tuhan juga. Untuk itu sekarang adik-adik Kak Yona mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Sekarang Pak Pendeta Samuel mau cerita sama adik-adik semua tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada dua muridnya yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Bagi adik-adik yang sudah kelas besar bisa baca ya di Injil Lukas pasal 24 mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Nah, inilah cerita mereka. Yesus bersama dua murid berjalan ke Emmaus. Hei, kawanku, aku masih sedih dengan peristiwa kemarin. Iya, aku juga masih sedih kawanku. Iya, Yesus yang disalibkan itu, aku sangat kehilangan. Betul kawanku, padahal dia mengajar dengan penuh kuasa. Padahal dia memberi kita makan dari 5 roti dan 2 ikan. Dia juga menyembuhkan kawanku yang buta. Betul, betul. Aku melihatnya, dia juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia mengasihi anak-anak. Apakah engkau ingat itu? Ya, betul sekali. Oh Tuhan, kupikir engkaulah juru selamat yang menyelamatkan kami semua. Ternyata engkau mati, disalibkan, dan dikuburkan. Oh, kawanku. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Emmaus. Aku ingin bertemu dengan keluargaku. Mari kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Dan tiba-tiba datanglah seorang, sebetulnya si Yesus adik-adik, tetapi murid-murid tidak tahu kalau orang asing yang mendatangi itu adalah Yesus. Hai teman-teman, apakah engkau akan pergi ke Emmaus? Ya, betul.
bolehkah aku bersamamu pergi ke Emmaus? Boleh saja, ayo kita sama-sama ke Emmaus. Terima kasih teman. Lalu mereka berjalan bersama. Dua orang murid Yesus itu berbicara sendiri tentang cerita Yesus yang mati disalib dan dikuburkan. Mereka sangat sedih. Dan Yesus rupanya mendengarkan percakapan mereka. Lalu Yesus bertanya, "Hai teman, apa yang kalian percakapkan?" Kemudian kagetlah mereka berdua. "Hah? Kamu tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini di Yerusalem? Oh, apakah kamu orang asing di tempat ini, sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini di Yerusalem?" Lalu Yesus berkata, "Apakah itu, teman-teman? Apa yang terjadi baru-baru ini?" Lalu kedua murid Yesus menceritakan kepada Yesus, "Hei orang asing, baru-baru ini kami kehilangan seorang yang sangat kami harapkan menjadi Mesias. Dia namanya Yesus." "Ya, betul, temanku. Ia orang yang mengajar penuh kuasa. Ia menyembuhkan orang sakit. Betul, ia mengampuni dosa juga. Dia juga menyembuhkan saudaraku yang lumpuh. Ya, betul. Dia juga bercerita tentang kerajaan Allah. Ya, betul. Tetapi semuanya berlalu. Yesus kini telah mati. Betapa sedih kami semua. Padahal ialah yang kami harapkan sebagai Mesias Juru Selamat kami." "Ya, betul kawanku. Aku juga merasa sedih sekali." Tiba-tiba adik-adik, Yesus menjawab mereka, "Hai kamu, orang-orang bodoh." Aduh, kita dikatain bodoh. Siapa dia? Gak tahu saya. Kita dengarkan saja. "Betapa lambannya hatimu, kawan-kawanku. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa memang Mesias harus menderita? Mesias harus disalibkan mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dan dimuliakan. Bukankah itu dikatakan juga oleh nabi-nabi kita zaman dahulu? Mereka telah menubuatkan itu semua. Coba kamu baca kitab Musa, coba kamu baca kitab-kitab nabi-nabi, coba kamu buka kitab sucimu. Mereka semua mengatakan Mesias harus menderita, harus mati, dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati, dan ia dimuliakan." Kedua murid Yesus bingung. Mereka saling berhadapan. Mereka saling berkata satu dengan yang lain, "Wah, kok dia tahu semua tentang isi kitab suci ya?" "Iya, aku juga heran." Sampailah mereka ke sebuah rumah. "Hai orang asing, mampirlah di rumah kami. Duduk dan makanlah." "Wah, tidak bisa kawan-kawan. Aku harus segera pergi." "Oh, mampirlah. Hari sudah sore, gelap. Mampirlah sebentar."
Kemudian karena kedua orang itu memaksa Yesus untuk mampir, Yesus akhirnya mampir di rumah mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan mampir. Di rumah itu Yesus masuk, lalu mengambil roti yang tersedia di meja. Ia mengucapkan berkat atas roti itu. Berkatilah roti ini, ya Bapa. Kemudian ia memecah-mecahkannya dan membaginya kepada murid-muridnya. Makanlah. Hah? Mana dia? Orang itu? Mana orang itu? Ya, mana orang itu? Kawanku, ada yang aneh dengan orang itu. Aku yakin dia Yesus Mesias. Ya, betul kawanku. Aku yakin dia adalah Yesus Mesias. Pantasan hati kita berkobar-kobar tadi waktu ia bercerita tentang kitab suci, bahwa Mesias harus menderita dan mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kawanku, kalau begitu tadi orang yang kita temui adalah Yesus. Temanku, Yesus kalau begitu bangkit. Betul apa yang dikatakan kitab suci. Ya, kalau begitu dia bangkit. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Yesus bangkit. Haleluya. Mari kita katakan kepada teman-teman kita di Yerusalem. Mari kita katakan. Ayo kita kembali malam ini juga. Ya, malam ini juga kita kembali ke Yerusalem. Katakan kepada murid-murid yang lain. Mari kita kabarkan kebangkitan Kristus. Ya, kita kabarkan kepada murid-murid yang lain. Kita kabarkan kepada yang lain. Ya, adik-adik, dua murid tadi akhirnya mengenali Yesus yang bangkit. Mereka berkobar-kobar hatinya saat Yesus menerangkan kitab suci di jalan. Dan saat Yesus memecah-mecahkan roti, mereka jadi mengenali Yesus. Seperti Yesus waktu perjamuan malam itu mengangkat roti. Ya Bapa, syukur atas roti ini, lalu membagikan pada murid-murid. Dan kedua murid-murid itu lalu melihat itu Yesus. Tapi tiba-tiba Yesus lenyap, hilang dari antara mereka. Dan mereka gembira sekali. Dua orang ini kemudian mengabarkan kepada 11 murid Yesus yang lain di Yerusalem. Langsung loh adik-adik dari Emmaus kembali ke Yerusalem. Mereka memberitakan Yesus bangkit. Nah, adik-adik yang terkasih, di kebangkitan Yesus dari cerita tadi belajar apa? Kita rajin percaya pada firman berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk kita beritakan kabar kebangkitan Yesus ini dengan apa? Salah satunya dengan mengasihi teman-teman, mengasihi saudara, mengasihi orang tua, mengasihi siapa saja. Kenapa? Karena memang kebangkitan Yesus mengabarkan tentang cinta kasih. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Kak Samuel. Hayo, siapa yang tahu ceritanya tentang apa? Tentang apa ya? Nah betul, ceritanya tadi tentang Kleopas, murid Tuhan Yesus yang sedih dan kecewa karena ia tahu guru yang ia kasihi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Kleopas dan teman-temannya. Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini membawakan sukacita untuk Kleopas dan untuk kita semua. Nah, adik-adik, sekarang Kak Yona mau ajak adik-adik untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Nah, sekarang kakak beri waktu adik-adik untuk menyiapkan uang persembahan adik-adik. Uang persembahannya dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop. Lalu amplop tersebut bisa adik-adik kasih kepada orang tua adik-adik yang nantinya
orang tua adik-adik akan membawa persembahan itu ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, ayo kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat diolah dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh tetap bersukacita dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah. Hai teman-teman, sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini membuat marakas. Yuk kita mulai membuat. Ini bahan-bahannya ya. Yang pertama, botol air mineral kecil yang sudah kering ya. Yang kedua, untuk bahan pengisinya adik-adik boleh memilih batu-batu kecil, beras, kancing-kancing kecil, atau klip untuk kertas. Bahan yang lain ada lem kertas, selotip, gunting, karton ukuran 15 cm kali 13 cm. Nah, untuk hiasannya adik-adik bisa memakai kertas krep, kertas origami, atau stiker. Yuk, kita mulai belajar membuatnya. Pertama-tama kita ambil dulu botol mineralnya. Kita isi dengan bahan pengisi yang sudah adik-adik pilih. Tutup yang rapat ya. Kita taruh dulu. Sekarang kita ambil karton putihnya. Kita gulung untuk menjadi pegangan marakas.
jadi kan? Gimana bunyinya? Bagus? Hebat semua ya teman-teman. Yuk kita semua sering bernyanyi bersuka cita seperti Kleopas yang bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan selalu ada untuk kita. Kabar